Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pelajaran ini dengan bacaan Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Masih semangat semuanya? Ini kuliah siang-siang ini juga sangat mengganggu ya tentunya ya. Nah, ini pertemuan pertama kita membahas tentang hukum bisnis dan investasi syariah. Nah, sebelumnya sudah pernah mata kuliah apa yang sudah kemarin? Wirausaha. Kalau disangkut pautkan dengan hukum bisnis syariah seperti apa? Hukumnya saja, betul. Jadi hukum bisnis syariah ini nanti kalau kalian ini jurusannya S, berarti membahas tentang sisi hukumnya, bagaimana bisnisnya seperti apa. Kita mengenal bahwa bisnis syariah itu macamnya juga sangat banyak. Kalau kewirausahaan kemarin kalian cuma membahas tentang bagaimana teknik jual beli, transaksi, bagaimana. Terus kemudian kalau bisnis syariah ini dan investasi ini nanti kalian memahami bagaimana prinsip-prinsip bisnis syariah itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini Mas Rokman, ya kan? Dari mana Mas? Dari prodinya. Ya, hukum syariah juga kan? Iya. Sebelumnya pernah mata pelajaran apa saja? Di FEBI pelajaran apa saja? Di FEBI pelajaran untuk ekonomi ada pengantar manajemen. Baik. Pengantar manajemen kalau dikaitkan dengan hukum bisnis syariah tentu nanti bagaimana supaya menciptakan manajemen sesuai syariah. Baik. Lanjutnya kita buka yel-yel kita supaya semangat syariahnya dapat ya. Nah, ini dilihat ada 3 yel-yel. Ngomong bisnis syariah, yes. Ayo, 1, 2, 3. Bisnis syariah, yes. Oke, tepuk tangan. Terus kedua adalah prinsip syariah, yes. Prinsip syariah, yes. Oke, kelas C, hebat. Kelas C, hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kenapa kok perlu disemangati seperti ini? Jadi sampean ini harus paham betul bagaimana prinsip syariah ini supaya di Indonesia menjadi sesuatu yang menjadi top nomor 1. Bapak dulu pernah membuat artikel yang namanya The Syariah System is Hero in Indonesia. Jadi sistem syariah itu penyelamat bagi Indonesia. Gak percaya, kita buktikan. Misalkan di sila 1 Pancasila ada ketuhanan yang maha besar. Sebelumnya, sebelum Piagam Jakarta, yaitu kewajiban orang Islam menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sama Pak Karno di Piagam Jakarta dihapus. Tentu dengan pada waktu itu ada Hadratus Syekh siapa? Hasyim Asy'ari. Beliau berkolaborasi bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang sebenarnya Islamnya ada karena mayoritas kita penduduk Indonesia Islam, tetapi kenyataannya banyak menaungi ajaran agama-agama yang lain. Contohnya apa? Ada apa ya? Hindu, ada Islam. Terus eranya Gus Dur apa sih? Konghucu. Eranya Gus Dur ada Konghucu. Coba dicek di Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatakan bahwa apa itu berkat rahmat Allah di situ, bahwa kemerdekaan ini dicek pembukaan undang-undang. Jajal dicek Misbah coba. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya apa saja? Pembukaannya apa saja? Dan didorongkan oleh keinginan luhur kalau nggak salah. Ayo coba Misbah. Susu-susu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia berbangkit berjuang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan atas berkat rahmat Allah. Nah, gak nek agamamu Konghucu apa? Apa diwali Konghucu? Kalau situ nyembah matahari ya, kalian paham juga ya. Kalau di Buddha Hindu ada apa? Ada dewa Tulai mungkin. Dewa Siwa, dewa Brahma. Enggak, berkat rahmat Allah. Itu berarti prinsipnya syariah atau bukan? Syariah Islam. Sama. Ini prinsip syariah mana? Yes, itu sebenarnya ya. Itu kalau dikaitkan dengan pelajaran, kalau itu apa? Pelajaran apa? Hukum tata negara ya. Itu masih bisa. Nah, kalau ini bisnis syariah, ternyata hukum tata negara kita ternyata landasannya juga syariah. Pasal 1, terus kemudian pembukaan Undang-Undang 1945, terus belum musyawarah mencapai mufakat, itu sudah Islam banget. Makanya prinsip syariah luar biasa. Belum lagi ada lagi apa itu namanya? Toleransi. Memaknai toleransi itu juga apa? Nah, ini mengingat moderasi beragama harus ada toleransi. Kalau di dalam sistem Islam, yaitu membiarkan pemeluk agama lain kebebasan untuk beri, nggak perlu untuk mengikut campur, nggak perlu, membiarkan saja. Berarti nggak perlu, gini kita nggak perlu, membiarkan saja itu sudah toleransi. Nggak perlu ikut campur atau nggak perlu mendatangi atau dibiarkan beribadah, selesai. Baik, untuk selanjutnya kita cek materi selanjutnya kita. Tadi yel-yelnya sudah. Terus kemudian ini rancang bangun program mata diklat bisnis syariah. Nah, ini kita menjelaskan karakter, aktivitas dan etika bisnis yang dijalankan prinsip syariah. Nah, etika bisnis yang dijalankan oleh prinsip syariah, tentunya bisnis itu tidak bisa jalan cuma dari apanya saja, aktivitasnya saja atau karakternya, harus memiliki etika. Misalkan dalam jual beli, kalau di fikih muamalah rukun jual beli apa ya, Faiz apa Is? Rukun jual beli ada penjual, ada pembeli, akad, sigot, serah terima, selesai. Rukunnya jual beli dapat, berarti jual belinya sah. Tapi jual beli juga mengenal yang namanya etika bisnis. Berarti nek bakulan miso-miso oleh guys. Betul, berarti sah apa enggak jual belinya? Sah, tapi bukan sesuai etika. Sah tapi tidak Etika. makanya di prinsip syariah juga mengenal etika. Etika di dalamnya juga ada yang namanya karakter. Bakulan merebut oleh enggak? Kalau prinsip syariah tidak boleh. Tapi kalau secara fikih sah. Miso-miso sah fikih. Karena rukun dan syaratnya masuk. Tetapi jatuhnya kurang kalau fikih itu menentukan sah tidak sah, kalau moral menentukan apa? Pantas tidak pantas. Nah, nisbah pantas dan tidak pantas. Kasih nilai A. Nah, pantas tidak pantas, sopan tidak sopan, tak sopan bakulan. Tapi bakulannya fikih sah. Baik. Terus kemudian dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, terus kemudian kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan awal kali ini adalah satu, kalian juga harus memahami definisi bisnis syariah. Ya, definisinya seperti apa? Kemudian pengertiannya prinsip syariah seperti apa? Ruang lingkupnya seperti apa? Terus kemudian jenis-jenis bisnis syariah seperti apa? Terus yang terakhir ini ada tata cara penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dia harus mengetahui. Jun, sengketa syariah diselesaikan lewat jalur apa saja, Jun? Litigasi. Nah, litigasi itu apa? Misalnya pengadilan.
lewat pengadilan. Lewat pengadilan. Nek non litigasi Lewat arbitrase. arbitrase ya, badan arbitrase nasional. Jadi harus paham betul, ini nanti akan kita kaji di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Harus semacam itu ya, memahami. Nah, kita cek mulai dari pengertian bisnis syariah. Ini yang pertama adalah dari Prof. Owen. Ini pengertian bisnis dahulu. Ini yang beli-beli banyak ya. Urwig dan Han ini. Terus kemudian Mac Nocton. Dari Prof. Owen mengatakan bisnis adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untuk dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa mendapatkan keuntungan. Jadi tetap ya, orang bisnis itu harus memproduksi suatu barang, terus kemudian dijual, terus akhirnya mendapatkan keuntungan. Sahrul, Erul, kenapa bisnis harus mendapatkan keuntungan? Karena bisnis itu berdagang, Pak. Kalau berdagang nggak dapat keuntungan, nggak jadi berdagang. Nggak jadi berdagang. Betul sekali, bisnis harus mendapatkan keuntungan. Sama jual mulai kancane kok pola aneh 2 juta, terus betul 2 juta, itu jenis Yubi gak sodako, jual beli kabel gue mesti kudu enek bandingne. Nek jual rugi, apa bisa dikatakan jual rugi? Ya, itu namanya ya rugi ora bakulan. Ya. Makanya harus mendapatkan keuntungan. Ayo nomor 3, ayo coba ayo. Ayo Jin, nomor 3 dibacakan Jin. Urwig dan Hun. Bisnis ialah setiap perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat dan atas dasar kesediaannya dalam membeli atau membayar. Ya, bisnis merupakan pertukaran barang atau jasa. Jadi bisnis itu nggak melulu barang, tetapi juga jasa. Apa sih jasanya yang kamu ketahui apa? Apa sih jasa apa? Kang Jepur, pijit, plus plus ya, pijit plus plus. Terus sewa rental. Ayo teh, Pate ya ini. Bedanya jual beli barang sama jasa. Kalau apa namanya barang itu ada barang berwujud. Kalau jasa itu manfaatnya jasanya. Jadi kalau barang itu ketika saya melakukan transaksi kepemilikannya bergeser. Kepemilikannya jualan elok, duitnya 1 juta, itu 1 juta kan ya. Di telo keju misal beras 15.000 atau 10.000. Kamu kasihkan uangnya 10.000, telo wajinya kamu bawa pijet jasa pijet ya. Terus apa nih yang bergeser apa? Manfaatnya kak, terus kan pijetnya boleh rawa gitu ya, paham ya? Seperti ini. Jadi harus mengetahui betul bahwa pertukaran barang dan jasa ini memperoleh keuntungan itu tadi. Baik, untuk selanjutnya ini ya macam ya buat kayak kita di sini mau beli. Karena kenapa? Ini banyak teori yang bisnis yang lahirnya di barat, kenapa kira-kira? Ya karena bapak ekonomi dunia itu siapa? Adam Smith. Bapak ekonomi dunia itu Adam Smith ya. Nah, teori dulu pernah tokoh-tokoh Islam itu macam Ghazali dan lain-lain itu punya teori-teori yang, dan kabarnya ketika terjadi perang salib dulu banyak
buku-buku Islam itu dibenamkan ya. Terus kemudian ini yang terakhir di pertemuan ini kita membahas pengertian prinsip syariah. Untuk selanjutnya nanti kalian Bapak kasih tugas ya untuk mengerjakan sesuatu. Prinsip syariah adalah, ayo dibaca Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Contohnya pasal 1 angka 12 UU Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Terus lanjut. Jadi prinsip syariah dalam prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang telah membumi melalui fatwa DSN MUI terhadap berbagai macam kegiatan bisnis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik, jadi prinsip syariah itu di samping kita mempelajari secara hukum fikihnya, ternyata kita butuh yang namanya orang-orang yang pintar. Yang pertama adalah orang-orang yang duduk di siapa? MUI, Majelis Ulama Indonesia, di bawahnya ada DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, mereka yang melaunchingkan, mereka yang memberi fatwa, mereka yang melegalkan, memverifikasi beberapa produk-produk syariah. Produk-produk syariah ada apa saja? Ayo. Produk syariah sih kamu tahu di bank apa? Ayo, di bank syariah apa? Kamu di bank biasanya apa sih? Nabung, ya, produknya ada buku tabungan. Kalau di syariah lebih detail lagi ada mudharabah, murabahah, ada musyarakah. Terus kemudian ada apa lagi? Ijarah dan lain-lain. Nah ini tanpa MUI menerbitkan tidak akan mungkin. Tanpa DSN mengeluarkan fatwa, produk itu tidak akan mungkin terbit. Baik, untuk terakhir nanti tugas dari Bapak ya, kalian harus menerangkan pertama, dicatat ya, dicatat di HP masing-masing. Coba. Pertama, harus mendefinisikan macam-macam produk syariah yang ada di perbankan, ya. Ada apa saja tadi? Ada mudharabah, musyarakah, murabahah. Nah ini didefinisikan, terus kemudian bagaimana alur mereka transaksinya seperti apa, ya. Itu nanti sebagai tugas akhir dari pertemuan pertama ini, bahwa kalian harus memahami betul macam-macam produk syariah sebelum melangkah ke part selanjutnya. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas prinsip makro dan mikro dan sebagainya. Ini nanti kalian Bapak kasih di samping tugas itu tadi, pertemuan itu dikumpulkan minggu depan. Bapak bagi kelompok sesuai dengan masing-masing kalian yang presentasi by slide, ya. Jadi harus menggunakan PPT, ya. Terus kemudian yang kedua adalah kalian harus mikro teaching. Jangan lupa ketika mikro teaching kalian belajar. Di kelas Bapak itu selalu senantiasa mikro teaching. Belajar siapa yang nilainya bagus, yaitu menjadi salah satu poin tinggi. Belajar cari papan tulis, buat PPT, ngomong, terangkan, ya semacam itu ya. Untuk selanjutnya nanti selain mengumpulkan tugas akhirnya juga ada, ya. Tugas akhirnya yaitu ujian akhir semester itu nanti kalian penelitian di lembaga-lembaga bisnis syariah. Misalkan di perbankan, terus kemudian di mana lagi? Di asuransi, koperasi, terus kemudian di mana lagi? Di pegadaian. Nanti kalian penelitian di situ, dibuat suatu paper, terus kemudian ujung-ujungnya dianalisa secara hukum bisnis syariah, karena kita
pelajaran bisnis syariah, kita tentu harus menggali bagaimana unsur bisnis syariah itu berjalan, seperti di Quran, ayatnya ekonomi apa, tafsirnya ekonomi seperti apa, kalau hadisnya ekonomi seperti apa, tafsir hadisnya seperti apa, ini harus dibedah semuanya. Terus kaul ulama dari kitab-kitab fikih ya ada kitab Fathul Qorib, Mu'in, perlu Fathul Wahab ya. Kalau perlu digali semua komentar mereka. Misalkan membahas asuransi syariah itu kayak apa, komentar di kitab saya apa, ayat ekonominya seperti apa, prakteknya seperti apa. Jadi ngalim kabeh sama itu. Baik, kita tutup kajian kali ini. Minggu depan nanti minggu depan yang presentasi kelompok 1 ya. Nanti Bapak list siapa saja yang mulai presentasi. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.